kita tegaskan, Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Yang PT Timur Putra Nasional itu ya, Tommy Soeharto, itu utang Tommy itu segini gitu kan, ditunjukkan nanti buktinya. Coba kita buktikan nanti. Dari mana mereka bisa menyatakan itu? Itu untuk menerangkan utang. Anda punya utang, kami punya piutang, benar itu selesai. Tinggal bayarnya bagaimana. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Tommy 3 kali sudah tak memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Tommy hanya diwakilkan kuasa hukum di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Walaupun namanya tercantum di situ, tapi itu adalah untuk untuk rakyat Indonesia. Adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini 2,6 triliun. Jangankan itu, tanyakan 5.000 triliun utang negara ini kapan baliknya? Kapan akan lunas? Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memanggil 48 obligor maupun debitur yang belum membayar piutangnya ke negara terkait dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada krisis keuangan tahun 1997 sampai 1998 silam. Nama sejumlah pengusaha dan grup usaha kembali mencuat ke permukaan. Skandal BLBI telah menyeret sebanyak 48 obligor dan debitur dengan nilai sebesar 111 triliun rupiah. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk mengejar obligor tersebut, dipimpin oleh Rional Silaban yang juga merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melakukan penyitaan sejumlah aset properti milik pihak yang tersangkut kasus BLBI 22 tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aset yang diambil alih negara merupakan kolateral dari pinjaman debitur atau pemilik obligor atau pemilik bank yang mendapatkan BLBI. Ia menegaskan akan mengejar tagihan utang obligator dan debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI hingga anak cucu, sebab ada kemungkinan peminjam atau utang BLBI itu sudah menurunkan usahanya ke penerusnya. Saya minta tim untuk menghubungi semua obligator ini, termasuk para keturunannya. Karenanya barangkali ada mereka yang usahanya diteruskan ke para keturunannya. Jadi, kita akan bernegosiasi dan berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan hak negara, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Jumat 27 Agustus 2021. Yang PT Timur Putra Nasional itu ya, Tommy Soeharto, itu utang Tommy itu segini gitu kan, ditunjukkan nanti buktinya. Coba kita buktikan nanti. Dari mana mereka bisa menyatakan itu? Itu untuk menerangkan utang. Anda punya utang, kami punya piutang, benar itu selesai. Tinggal bayarnya bagaimana. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Diketahui setidaknya ada 48 obligor dan debitur BLBI yang terlibat skandal dengan nilai 110,45 triliun rupiah. Di antaranya adalah Tommy Soeharto
yang memiliki utang sebesar 2,6 triliun rupiah. Kalau tindak pidana seperti itu, keterangan palsu, dokumen palsu, aset yang sudah dialihkan tanpa hak dan sebagainya, nah itu bisa tindak pidana kan. Macam-macam nanti tindak pidananya, bahkan bukan tidak mungkin. Itu nanti kita bawa ke kasus korupsi. Karena apa? Karena kasus ini kasus perdata dan sudah final. Ketua Satgas BLBI juga telah melayangkan surat pemanggilan melalui media massa nasional kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto untuk diminta datang pada Kamis 26 Agustus 2021 ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Pada hari pemanggilan tersebut, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Reonal Silaban, mengatakan Tommy hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam pemanggilan hari ini di kantor DJKN Jakarta Kamis 26 Agustus 2021. Dengan demikian, Tommy sudah 3 kali tidak datang memenuhi panggilan Satgas BLBI. Sri Mulyani menjelaskan, pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama secara personal langsung kepada masing-masing debitur atau obligor. Kedua dipublikasikan ke publik melalui media massa. Menurutnya, dalam pemanggilan personal akan dilakukan sebanyak 2 kali. Jika tidak juga direspon, maka dilakukan pemanggilan ketiga. Jika tidak direspon juga, maka akan dipublikasikan. Kalau ada niat baik dan mau diselesaikan, kita akan bahas dengan mereka. Panggil 1 kali nggak ada respon, 2 kali nggak ada respons, maka kami umumkan ke publik siapa-siapa beliau dan lakukan langkah selanjutnya, ujarnya dalam konferensi pers virtual Jumat. Ia menekankan, seluruh langkah akan ditempuh oleh pemerintah untuk kembalikan hak negara, di mana hingga saat ini total dana BLBI yang masih dikelola dan dibayarkan bunganya oleh Kementerian Keuangan adalah sebanyak 110,45 triliun rupiah. Yang penting adalah mendapatkan kembali hak tagih pemerintah atas BLBI yang diberikan lebih dari 22 tahun lalu. Saya berharap obligator dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda. Semua yang sudah 22 tahun merupakan kewajiban yang belum diselesaikan, tegasnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM atau Polhukam Mahfud MD meminta kepada obligor atau debitur yang tersangkut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyelesaikan utangnya kepada negara. Saya ingin tekankan bahwa proses yang kita lakukan ini adalah proses hukum perdata. Karena hubungan antara debitur dan obligor dengan negara adalah hubungan hukum perdata sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, kata Mahfud menghimbau usai menyita aset Lipo hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Artinya, hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh MA saat ini sudah dalam proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata dalam kerangka penetapan atau hubungan yang dilakukan oleh BPPN, yaitu Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dengan para obligor dan debitur. Saat ini aset-aset yang ada kaitannya dengan obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI sudah menjadi hak negara untuk ditagih. Sekarang sudah jadi hak negara untuk menagih. Kita akan berupaya sepenuhnya selesaikan sebagai hukum perdata atau melalui proses-proses perdata, jelas Mahfud. Kalau kemudian mangkir untuk tidak bayar, itu bisa mulai dengan tindak pidana baru. Tindak pidana baru kalau tidak memenuhi kewajibannya. Tapi tetap perdata dulu ya. Tapi kalau ada unsur-unsur penipuan seperti tadi, itu sudah mulai dengan tindak pidana. Bahkan kata Mahfud, jika melalui proses perdata para obligor atau debitur tetap mangkir, negara tak segan-segan untuk menindaklanjutnya dengan hukum pidana. Hukum pidana dilanjutkan apabila yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki oleh negara, penyerahan dokumen-dokumen yang juga palsu dan sebagainya, itu bisa jadi hukum pidana, ujarnya. Oleh karena itu, kata Mahfud, negara melalui Satgas BLBI saat ini sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung,
Bareskrim Polda yang akan bersama-sama menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus BLBI. Kami harap ini bisa selesai sebagai hukum perdata sesuai dengan tenggat yang diberikan Presiden Joko Widodo, yaitu Desember 2023, jelas Mahfud. Sebagai informasi, hari ini Jumat 27 Agustus 2021, pemerintah berhasil menyita 49 bidang tanah ex-BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi. Tanah itu berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, Karawaci. Salah satu tanah yang disita milik PT Lipo Karawaci Tbk yang luas tanahnya mencapai 25 hektar.